Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana doakan semoga yang menjawab salam diberikan panjang umur, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diberikan keberkahan dalam ilmu dan ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, itu menjadi bukti kita mencintai beliau, sehingga kita makin semangat untuk meniti jalan yang telah beliau titi, untuk mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, dan akan lebih waspada memilih-milih dalam perkara baik dunia maupun perkara agama, karena tidak ada satupun jalan yang dapat mengantarkan kepada surga kecuali telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan untuk kita ikuti, dan tidak ada satupun jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka kecuali telah Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan untuk kita jauhi. Maka dengan kita banyak bersalawat, semoga kita makin bersemangat untuk mempelajari agama ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa detik demi detik berlalu. Tak terasa bertemulah menit. Dari menit ketemu menit, tidak terasa bertemu jam. Jam berjalan, tidak terasa sudah berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan tidak terasa kita sekarang telah masuk di bagian akhir dari bulan Sya'ban. Sekarang kita sudah masuk di tanggal 21 apa 2? 22 apa 23? 22 Sya'ban. Berarti tinggal berapa hari lagi? Subhanallah, kurang dari 10 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan mulia, bulan agung, yang mana di sana kita menjadi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah. Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala bukakan 8 pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Allah Subhanahu wa taala tutup 7 pintu neraka, tidak ada satu pintu pun yang terbuka, dan Allah Subhanahu wa taala rantai belenggu setan-setan yang selama ini mengganggu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Maka kita sebentar lagi akan memasuki garis start, ya. Maka judul kajian kita malam hari ini adalah menuju garis start, ya. Start apa? Start ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih giat lagi, yang lebih all out lagi.
Ya sekarang kita sudah beribadah, namun ketika masuk bulan Ramadan jangan sampai satu detik yang kita miliki dari kehidupan kita sia-siakan. Maka butuh persiapan, dan ini merupakan gladi bersih. Masya Allah. Ini adalah persiapan terakhir kita sebelum kita masuk dalam pertandingan itu, yaitu bulan musabaqah, bulan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan pembahasan kita malam hari ini melanjutkan apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan bulan lalu, yaitu mensucikan hati bekal menghadapi bulan suci. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwasanya salah satu hal yang harus kita persiapkan, yang paling penting untuk kita persiapkan adalah hati kita. Karena hati ini adalah penentu. Kalau hati kita bersemangat dengan kebaikan, maka amal ibadah pun akan semangat. Tapi kalau hati kita loyo, tidak ada semangatnya, maka masuk bulan Ramadan tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan bisa jadi kita mengeluh dengan masuknya bulan Ramadan. Maka pada pertemuan bulan yang lalu kita telah sebutkan 3. Siapa yang masih ingat? Waduh, enggak bawa hadiah lagi ya. Siapa yang masih ingat? Ada 3 kunci untuk mensucikan hati yang kita sebutkan. Yang pertama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala mumtaz. Yang kedua, banyak berdoa, dan kita telah hafal doanya. Siapa yang hafal doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairuman zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang ketiga, dari kunci untuk mensucikan hati yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah banyak membaca Al-Quran. Dan telah kita misalkan bagaimana ada seorang bapak menasihati anaknya, padahal bapaknya tidak bisa baca Quran, tidak bisa memahami makna Al-Quran. Kata bapaknya, anakku ambillah keranjang bolong ini airnya. Kata anaknya, tidak mungkin ya bapak. Maka diambil sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ternyata tidak dapat apa-apa. Tapi kata bapaknya, coba engkau perhatikan keranjang itu. Ternyata keranjang yang tadinya kotor, dengan banyaknya diambil air, ternyata keranjang itu menjadi bersih. Itulah perandaian atau perumpamaan yang paling simple. Minimal orang yang tidak bisa memahami makna Al-Quran, kalau dia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, dia akan diberikan insyaallah. Taib. Ulangi lagi. Jangan cepat-cepat. Ada 3 kunci. Kenapa cepat? Karena 10. Ini baru dijelasin 3 ya. Baik. Ulangi lagi ya. Jadi kita telah jelaskan 3 kunci mensucikan hati pada bulan yang lalu. Yang pertama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan banyak berdoa. Yang ketiga adalah dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, afwan, tadi anak terlalu bersemangat karena ini ada beban 7 lagi yang mau disampaikan. Taib. Nah, tadi sampai di mana? Sampai keranjang. Ketika diangkat ternyata bersih. Inilah permisalan minimal. Andai pun kita tidak memahami apa makna Al-Quran, dengan kita membaca banyak Al-Quran, minimal hati kita lama-kelamaan berhilang karat-karatnya. Kata Nabi SAW, inna quluba bani Adam takhda kama yakhda'ul hadid. Sesungguhnya hati anak Adam itu berkarat sebagaimana karatnya besi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, majalauha, apa obatnya? Maka kata Nabi SAW, zikrul maut wa tilawatil Quran, mengingat mati dan banyak membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran yang afdol ada 3 tingkatan. Yang pertama membaca, yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan. Ya, sudah pelan belum? Lumayan lah ya. Taib. Nah, tanpa mengulangi lagi pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka kita masuk ke kunci yang keempat atau kaidah yang keempat dari cara kita mensucikan hati kita. Apa itu yang keempat? Ada yang bisa tebak? Belum ada ya? Ini semua kita ambil dari kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, yang ada terpapar di pamflet-pamflet itu 10 kaidah pensucian hati. Nah, itu dari kitab itu. Kaidah yang keempat atau kunci yang keempat yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang keempat dari kunci kita mensucikan hati adalah mengambil teladan. Mengambil teladan.
ya, mengambil contoh dan suri tauladan. Kira-kira siapa yang kita ambil menjadi contoh dan teladan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kalian, ya, sungguh untuk kalian ada suri tauladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian, bagi siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin hatinya suci, bersih, maka hendaklah dia mengambil contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Katsir, beliau adalah seorang imam ahli hadis dan ahli tafsir, dan itu dibuktikan bahwasanya beliau punya kitab tafsir. Apa nama tafsirnya? Tafsir Ibnu Katsir. Itu ada tuh, Tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan hadis ini atau menafsirkan ayat ini? Kata beliau, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini menjadi pokok pondasi terbesar. Kita wajib mengambil teladan, mengambil suri tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, baik ucapan beliau, perbuatan beliau ataupun sikap beliau. Subhanallah. Ini merupakan ayat yang merupakan pokok, ya, kewajiban kita mengambil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang ulama besar, yaitu Hasan Al-Basri. Kita semua kenal siapa Hasan Al-Basri. Kenal Ustaz, Pak RT? Bukan, ini adalah seorang ulama, ya, ulama besar dari kalangan tabi'in atau kibarut tabi'in atau setelahnya atba'ut tabi'in. Hasan Al-Basri mengatakan, qala qaumun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata kaum yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Kata orang-orang yang ada tinggal di zaman Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Allah, kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Kami betul-betul mencintai Nabi SAW. Maka Allah pun menguji cinta mereka dan Allah turunkan firman-Nya di dalam Al-Quran, yaitu di dalam, ya, Al-Quran surat apa ini, ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika benar kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, ikutilah aku, yaitu ikutilah Muhammad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Jadi orang-orang di zaman Nabi mengatakan, kami mencintai Allah, kami mencintai Tuhan kami. Maka Allah pun mengatakan, kalau memang kalian mencintai Allah, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita tahu bahwasannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dasar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah disebut orang mencintai Allah apabila dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mencintai Allah diberikan syarat bukti cinta kita dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang ulama besar yang mungkin kita koleksi kitab-kitabnya, yaitu Al-Allamah Ibnul Qayyim, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang punya kitab yang sekarang diabadikan menjadi ma'had, Zadul Ma'ad ila hadi khairil ibad, ya, yaitu Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, dalam perkataan beliau mengatakan, tazkiyatun nufusi ashab min ilajil abdani wa asyad. Ketahuilah, mensucikan hati ini jauh lebih susah, jauh lebih berat daripada mengobati sakit badan.
Mensucikan hati jauh lebih berat, jauh lebih susah daripada mensucikan badan. Faman zakka nafsahu biriyadatin wal mujahadati wal khalwati allati lam yaji biha Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin mensucikan hatinya namun dia pakai cara sendiri, pakai resep sendiri, pakai terapi sendiri, pakai olahraga sendiri, pakai gerakan-gerakan sendiri, pakai amalan-amalan sendiri yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ajarkan amalan itu, maka kata beliau kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi, bagaikan orang yang sakit kronis namun mengobati dirinya dengan resepnya sendiri. Kira-kira ada orang sakit, dia obati dirinya sendiri sedangkan dia tidak tahu penyakitnya saja, dia tidak tahu apalagi obatnya. Apa yang terjadi? Apakah dia bisa sehat? Maka beliau mengatakan wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Maka bagaimana mungkin pikiran dia akan menyamai resep dari dokter? Dia saja tidak tahu penyakitnya apa, tiba-tiba dia ambil obat, dia minum obatnya. Ada manfaat tidak obatnya? Bisa jadi obatnya itu memperkeruh atau memperburuk kondisinya. Kata Imam Ibnul Qayyim, itulah gambaran orang yang ingin mensucikan hati namun tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Nabi dengan tegas mengatakan, dan ini diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah Ummul Mukminin, Nabi SAW pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, ya. Mardudun ala sahibi, ya, tertolak untuk orang yang melakukannya, ya. Maka barang siapa yang ingin mensucikan hatinya, maka hendaklah dia lebih tekun lagi meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin hati kita bersih, ikutilah petunjuk Rasul. Jangan keluar walaupun hanya sejengkal, jangan. Ikuti saja. Kalau memang itu tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap kita tinggalkan. Tapi bagus menurut siapa? Menurut kita. Ingat, kita ini bukan dokter. Hati kita ini butuh pengobatan agar tetap terjaga kesuciannya. Bagaimana kita tahu obat hati kita sedangkan kita bukan dokternya? Ketahuilah, dokter hati yang sejati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita belajar ini, maka makin cinta kita dengan Nabi dan makin berhati-hati dalam beramal. Ustaz, kalau begitu amalan kita sedikit. Ingat, hukum asal dan kaedah dalam ibadah, hukum asal ibadah itu adalah tawakuf. Haram. Tidak boleh kita melakukan ibadah sampai jelas dalilnya. Ingat gak dahulu sebelum adanya jihad di fase Mekah, ada ndak orang berjihad? Enggak, bahkan jihad di fase Mekah haram, ndak boleh. Kapan jihad? Ketika datang ke kota Madinah setelah hijrah baru ditetapkan hukum jihad. Di sini kita tahu bahwasannya ibadah tersebut tidak bisa kita lakukan dengan modal kebaikan yang ada di kepala kita. Karena kita ini bukan dokter. Dokter kita, itu dokter hati, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti saja. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita lebih berilmu, lebih alim. Tapi Ustaz, kata Ustaz fulan, kata kiai fulan, kata alim fulan, kata ulama fulan, boleh Ustaz. Maka kita katakan, mungkin ulama fulan menemukan dalilnya. Maka kita tanya, mana dalilnya? Betulkah dari Nabi? Sahihkah amalan dari Nabi? Atau hanya ungkapan-ungkapan saja, atau hanya dari buah-buah pemikiran saja? Kalau dari buah pemikiran, apalagi dari mimpi, maka itu bukanlah dalil. Betapa banyak orang terkecoh mengamalkan sesuatu yang bersumber dari mimpi, ya. Dan kita tidak bisa memastikan apakah mimpi kita ini adalah mimpi baik atau mimpi yang dimasuki oleh setan. Dan betapa banyak orang yang mengira dia bertemu dengan Nabi SAW, padahal yang ia temui bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima, waduh, ya Bismillah lah, semoga Allah mudahkan. Kaidah yang kelima untuk mensucikan hati kita, kata beliau, kata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Sejatinya pensucian hati adalah dengan kita mengosongkan hati kita
dari berbagai macam dosa dan maksiat sebelum kita isi dengan amal kebaikan. Itu namanya pensucian hati. Yang disebut dengan pensucian hati adalah mengosongkan dahulu diri kita dari dosa dan maksiat, kemudian baru kita isi dengan ketaatan-ketaatan. Itu yang disebut dengan pensucian hati. Jadi membersihkan dulu hati tersebut, baru diisi, baru dihiasi dengan amal kebaikan. Ya, ini konsepnya. Dan konsep ini pun diabadikan oleh seorang alim ulama, muridnya Syekh Albani rahimahullahu taala, dan beliau juga sudah meninggal rahimahumullah. Semoga Allah merahmati beliau berdua, Syekh Albani dan murid beliau yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Syekh Ali Hasan Al-Halabi menetapkan dalam kitab beliau bahwasanya salah satu pondasi yang harus dibangun di atas manhaj salaf ini adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Mensucikan dulu akidah umat ini, baru dididik. Membersihkan dulu noda-noda kesyirikan, khurafat, tahayul, baru dididik untuk kemajuan. Gitu. Bagaimana umat ingin maju padahal dalam dirinya ada penyakit. Kemajuan yang dipupuk kelihatannya maju tapi dalamnya keropos. Maka kaedah yang kelima dalam pensucian hati adalah membersihkan dahulu kerak-kerak maksiat, kemudian kita baru hiasi dengan amal-amal soleh. Nah, kata beliau, kata Syekh Abdul Muhsin, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau mengatakan, dan kaedah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz, ambil, min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai zakat." Ambil dari harta-harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang dengan itu zakat itu akan mensucikan mereka, membersihkan. Dan hendaklah engkau berdoa untuk mereka. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan makna mensucikan, yaitu makna membersihkan, yaitu membersihkan dari noda-noda syirik, bid'ah, dan dosa-dosa yang lainnya. Maka kita tahu tidaklah seseorang dapat melakukan kebaikan, hatinya suci, kecuali dia harus melepaskan dosa-dosa dan maksiat. Harus bertaubat terlebih dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang ingin hatinya bersih, hendaklah dia bermuhasabah. Hendaklah dia menghitung-hitung dirinya, hendaklah dia mengintrospeksi dirinya. Apa yang ia telah lakukan? Kalau ia dapati dirinya banyak melakukan dosa dan maksiat, maka hendaklah dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW menyuruh kita, bahkan beliau menyeru dengan panggilan ya ayyuhan nas. Beliau mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Wa inni atubu ilallahi mi'ata marrah, karena sejatinya aku bertaubat dalam sehari lebih dari 100 kali. Itu Nabi SAW. Dan Nabi bertaubat kepada Allah itu bukan hanya atas dosa maksiat, karena Nabi SAW ya maksum, terjaga dari dosa dan maksiat. Namun beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin dari hal-hal yang beliau rasa belum optimal. Makanya kita disyariatkan setelah sholat kita beristighfar, Pak, bertaubat, bukan bersyukur. Karena bisa jadi sholat kita penuh dengan lubang, penuh dengan kecacatan. Hilang khusyuk kita, kurang tumakninah kita, masuk pikiran-pikiran kita dalam sholat kita. Maka hendaklah kita beristighfar. Ya, beristighfar, bertobat kepada Allah agar kekurangan-kekurangan tersebut disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita dapati banyak sekali manusia merubah syariat agama Allah. Seakan-akan dia merasa dirinya lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan akal logikanya. Kata dia salat itu kan nikmat. Betapa banyak manusia dihalangi dari
lagi salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu harus disyukuri. Maka ketika kita salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hendaklah kita bersyukur. Maka yang keluar dari lisannya pertama kali setelah salam apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Kalau berdasarkan logika masuk enggak, Pak? Masuk, namun sayangnya agama kita tidak dibangun di atas logika semata. Kata Umar bin Al-Khattab, ketahuilah wahai manusia, kalau seandainya agama ini dibangun di atas akal semata, agama ini menggunakan akal, Pak. Kalau tidak pakai akal kita nggak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kita jadikan akal sebagai landasan teori kita, sebagai argumentasi kita, rusak, Pak. Landasan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kata Umar bin Al-Khattab, kalau seandainya agama ini dibangun di atas apa? Di atas akal pikiran, di atas logika, maka sunnah Nabi, amalan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu mengusap khubs, yaitu sepatu atau kaos kaki, itu lebih utama mengusap bagian bawah daripada bagian atas. Karena yang kotor bagian bawah atau bagian atas? Bagian bawah. Namun syariat agama kita mengatakan bukan logika menjadi sandaran, yang diusap bagian atas. Dan ini sudah diketahui bagi orang yang belajar bab fikih, bab wudu. Bagi orang yang sedang menggunakan khubs, yaitu sepatu yang menutupi mata kakinya atau kaos kaki atau yang semisalnya, maka boleh bagi dia untuk mengusap saja ketika berwudu tanpa membukanya, tidak usah dicuci, cukup mengusap saja bagian atas sepatu atau kaos kakinya. Dan ini telah kita bahas pada kajian pekan pertama hari Sabtu tentang adab berpakaian. Bagi yang datang pasti sudah tahu. Ya, di sini kita tahu bahwasanya agama ini tidak dibangun di atas logika. Maka kata beliau, dalam pensucian hati kita, hendaklah kita melepaskan dari noda-noda dosa dan maksiat ini terlebih dahulu. Kita bertaubat. Kita menghitung-hitung diri kita, Pak. Kata Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sekarang sebelum kalian dihitung oleh Allah di hari kiamat kelak. Wazinu, timbang-timballah amalan kebaikan kalian, bandingkan dengan amal keburukan sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menghitung apa amalan kita. Umar bin Al-Khattab tiap malam, Pak. Ini Umar bin Al-Khattab, siapa kita dibandingkan Umar? Tiap malam. Umar itu punya tongkat, Pak. Umar itu punya tongkat. Biasanya beliau berjalan pakai tongkat. Nah, malam hari sebelum beliau tidur, dia pegang tongkat itu, dia pukul kakinya. Dia mengatakan, apa yang telah engkau lakukan hari ini, wahai kaki? Itu bukti dia menghitung-hitung dirinya. Dipukul, Pak, kakinya. Ya, apa yang telah engkau lakukan hari ini, wahai Umar? Pernahkah kita menghitung diri kita? Jangan-jangan kalau kita pedagang hanya menghitung untung dan rugi. Hitung lebih dalam lagi. Berapa kali saya lalai dari sholat gara-gara dagangan ini? Berapa kali saya menyepelekan orang yang membeli? Berapa kali saya dongkol ketika ada orang datang hanya bertanya-tanya? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang pedagang, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati seseorang yang mudah kalau membeli, mudah kalau menjual, mudah dalam menunaikan hutang. Dan hutang ini masalah paling berat. Mudah sekali orang itu datang untuk berhutang, dan paling sulit membayar hutang. Kata Nabi SAW, Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah dalam menyelesaikan hutangnya. Mudah dalam artian kalau kita kalau kita penjual, orang datang bertanya, ladeni dengan senyum. Dia mau beli atau tidak beli, tetap pakai senyuman kita. Betapa banyak kita ngelihat hanya dari penampilan, pakaiannya tidak bagus, mau ngapain? Mau beli? Lihat aja, tidak usah diladeni. Subhanallah, jangan dikira, Pak, orang kaya sejati kadang-kadang nggak peduli dengan penampilan. Orang yang pas-pasan biasanya tampilannya prima, ya, biar dianggap sebagai orang yang berada. Nanti jangan tertipu dengan tampilan luar. Maka hendaklah kita mensucikan hati kita sebelum kita menghiasinya dengan amal soleh. Kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a, sesungguhnya hamba apabila dia melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatus sauda, maka akan dituliskan dalam hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Kalau seandainya dia berhenti dari maksiat tersebut, dia beristighfar, dia bertaubat, maka titik hitam itu dicabut oleh Allah, dihapus.
Wa in ada zida fiha, tapi kalau dia kembali melakukan dosa dan maksiat, maka diberikan lagi titik hitamnya. Hatta ta'lu qalbahu, sampai titik hitam itu memenuhi hatinya. Hatinya yang awalnya bersih, tiba-tiba karena dosa dan maksiat menjadi hitam. Wa huwa ran alladzi dzakarallahu ta'ala. Dan itulah yang disebut hati yang penuh dengan titik hitam, itulah yang disebut dengan ron yang Allah sabdakan di dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan sekali-kali tidak, hati mereka telah hitam legam karena dosa dan maksiat atas apa yang telah mereka lakukan. Maka ketika ini hitam, Pak, hati kita ini hitam, maka kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang taat, mana yang bukan taat. Bagaimana cara kita menjadikan hati kita bersih? Dengan cara bertaubat, melepaskan diri dari dosa dan maksiat ini. Maka hendaklah kita banyak bertaubat, banyak beristighfar. PR bagi ikhwan dan akhwat yang baru hijrah adalah banyak bertaubat, banyak beristighfar. Itu PR-nya. Maka jangan langsung tampil baru bertaubat jadi sosok inilah trend center hijrah. Jangan. Karena kita ini harus mensucikan diri kita dulu, baru kita tampil. Tampil itu setelah kita menuntut ilmu. Ya, betapa banyak para ulama mengatakan ta'allamtul adaba salasina sana wa ta'allamtul ilma 20 sana. Aku belajar adab 30 tahun, aku belajar ilmu 20 tahun. Lantas kapan dakwahnya? Subhanallah, 50 tahun belajar terus, Pak. Kita baru berapa? Mondok setahun 2 tahun, keluar langsung ceramah. Bahkan baru taubat kemarin langsung jadi sosok trend center tempat hijrah. Subhanallah. Jangan, itu semua tipuan dari iblis. Jangan kita makan tipuan itu. Banyaklah kita beristighfar, banyaklah kita bertaubat, sehingga dengan itu hati kita bersih, baru kita isi dengan ketaatan. Ustaz, kalau begitu kita tidak usah ibadah dulu, Ustaz, bertaubat saja. Jangan. Terus kita bertaubat. Jadi kalau kita presentasikan, hal yang paling penting kita dahulukan adalah mengintrospeksi diri kita, terus bertaubat. Dan Nabi SAW telah memberikan konsep watbi'is sayyi'atal hasanatah. Ikutilah kejelekan-kejelekan yang selama ini pernah engkau lakukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan. Jadi ketika kita fokus dengan kesalahan, bukan berarti kita tidak beramal baik. Ketika kita fokus dengan keburukan ini, kita akan menambah otomatis kebaikan. Kenapa? Karena kita tahu dosa ini akan gugur dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Tidak boleh kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Walau antal qa'ahoka biwajhin tolik, walaupun hanya sekedar berwajah manis di hadapan saudara kita. Ya, saudara kita, akhwat sama akhwat, ikhwan sama ikhwan, jangan salah. Ya, nanti nyasar, yang ikhwan berwajah manis dengan akhwat, yang akhwat berwajah manis dengan ikhwan, yang ada fitnah. Ya, jangan sampai kita kena bisikan setan. Nanti antum pulang kajian, kata ustadz harus berwajah manis, ya. Maka antum tunggu di depan jalan sana. Assalamualaikum ukhti, gitu ya. Yang ana maksud adalah sesama jenis, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat. Ustadz berarti LGBT? Bukan juga. Artinya kita senyum, ya hanya sebatas begitu saja. Karena kita ini banyak salah arti kan, ya. Jangan-jangan ceramah ini nanti ada pendukung LGBT. Lihat, ustadz disuruh senyum. Senyum di sini adalah senyum kebaikan, bukan senyum dalam tanda kutip senyum nafsu, ya. Wallahu alam bishawab. Karena senyum juga ada senyum nafsu, ya. Wallahu alam bishawab. Tapi ini kaidah yang kelima. Lanjut kita kaidah yang keenam. Apa kaidah yang keenam agar kita dapat mensucikan hati kita? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, kaidah yang keenam adalah menutup semua jendela-jendela yang dapat merusak pensucian hati. Menutup semua jendela yang dapat merusak kesucian hati semua. Menutup semua jendela-jendela atau pintu-pintu yang dapat merusak kesucian hati. Ya. Baik itu dengan kita dijauhkan dari amalan-amalan yang utama, atau dengan kita terjatuh dalam perkara-perkara yang buruk, ya. Kita terhalang dari berbuat baik, atau kita terjatuh dalam berbuat buruk. Fokus, jangan sampai kita noleh kiri kanan. Di sini beliau membawakan sebuah hadis yang cukup panjang. Beliau mengatakan, daraballahu masalan siratan mustaqiman ala jambatai sirat. Allah memberikan permisalan untuk kita pahami.
jalan yang lurus, jalan agama Allah yang lurus. Jalan itu di kanan dan kirinya ada dinding. Jalan yang lurus, kanan dan kirinya ada dinding. Di dinding azan. Ini gimana? Ini hadisnya kita baca dulu apa gimana? Teruskan ya. Jadi di kanan kirinya ada dinding. Nah, di dinding ini ternyata ada pintu-pintu. Di setiap pintu ini ada selendang, ada tirai, tipis tapi. Jadi tidak ada pintunya. Lubang-lubang tanpa pintu, cuman ada tirai. Ya. Maka di depan pintu itu ada orang yang menyeru, "Ya ayuhan nas udkhulu as-sirata jami'an." Ya. Di ujung jalan yang lurus ini ada orang yang menyeru, "Wahai manusia, tetaplah kalian di jalan yang lurus ini. Jangan kalian berpaling di kiri dan kanan yang ada pintu-pintu, ya tanpa pintu ini ada lubang-lubang tanpa pintu ini. Tinggalkan semua orang yang menyuruh di atas pintu-pintu itu." Ya. Tinggalkan semua orang yang berada di atas pintu tersebut, ya. Maka barang siapa yang belok dari jalan yang lurus, berbelok ke pintu itu, maka dia telah melenceng dari jalan yang lurus. Maka dia telah melenceng dari jalan yang lurus. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jalan yang lurus itu adalah agama Islam dan syariat-syariat agamanya. Ya. Kemudian orang yang menyuruh itu adalah hatinya. Tetaplah di sini, hatinya, hati kecilnya. Ya, hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah di atasnya. Sedangkan di kanan kiri yang menyeru adalah setan-setan. Adalah hawa nafsu yang menyebabkan dia berpaling dari fitrahnya, ya. Maka hendaklah kita jangan pernah miring ke kanan, miring ke kiri, lurus saja. Ya. Jangan pernah tertipu, tertipu. Makanya Nabi SAW mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu malah yaknihi. Dari kebaikan seseorang mukmin itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dari dirinya. Dia tinggalkan. Kalau dia terjatuh dalam perkara itu, dia telah melenceng. Makanya di sini dikatakan, dari keburukan seseorang banyak bicara, banyak memandang. Dari keburukan seseorang banyak bicara, banyak memandang. Kalau dia banyak bicara di luar dari kebutuhan, maka dia telah terjatuh dalam pintu yang menyeleweng itu. Apabila dia banyak memandang, maka dia telah menyeleweng dari dari jalan yang lurus itu menuju pintu-pintu yang tadi menyelewengkan dia dari perkara tersebut. Maka hendaklah kita menahan pandangan kita dan menahan lisan kita. Jangan sampai kita tertipu. Mungkin ini dapat disampaikan sebelum kita sholat isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afwan, kita lanjutkan saja biar kita bisa miskul khitam, ya. Kita akhiri kajian ini dengan mendapatkan semua pembahasan dari kitab ini, ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada yang bisa menyebutkan dari 6 yang telah kita sebutkan tadi? Yang pertama, tauhid. Yang kedua, banyak berdoa. 3, baca Quran. 4, mengambil teladan. 5, ya, membersihkan hati lah, ya, bahasanya membersihkan hati dari dosa maksiat terlebih dahulu sebelum menghiasinya. Yang ke-6, menutup semua jendela-jendela, pintu-pintu yang dapat memalingkan dari amalan-amalan yang baik atau dapat menyerumuskan dalam buatan dosa dan maksiat. Naam. Berkata, ini masih yang ke-6. Berkata berkata seorang ulama, yaitu Abul Hayyan Al-Andalusi, seorang ulama Abul Hayyan, beliau dari Andalus, dari Spanyol. Beliau mengatakan, "Quddima ghaddul basar ala hibzil farj." Didahulukan untuk menahan pandangan sebelum menjaga kemaluan. Lihat ini. Didahulukan untuk menahan pandangan daripada menjaga kemaluan. Kenapa? Li'annan nazara bariduz zina. Karena pandangan ini merupakan bariduz zina itu apa namanya? Bukan pintu masuk. Bariduz zina itu apa? Untuk ngirim surat itu apa namanya? Posnya zina. Jadi apa namanya? Kargo. Apa?
pengiriman paket itu apa namanya? Ekspedisi, kurir. Nah, karena pandangan itu merupakan kurirnya zina atau ekspedisinya zina yang akan menyampaikan pada zina. Dan juga dia merupakan petir yang menyambar agar dia terjerumus dalam perkara hina, ya dosa dan zina. Nah, wabal wa fihi asyaddu wa aktsar. Dan keburukan dari pandangan ini lebih besar dan lebih berat lagi. Maka jangan sampai kita terpleset dari pandangan. Kita menganggap bahwasanya pandangan ini perkara yang biasa. Ternyata pandangan ini merupakan celah setan bermain. Makanya berkata Imam Ibnul Qayyim, pandangan itu adalah panah setan yang melesat. Ketika kita lepaskan pandangan kita melihat kepada perkara yang haram, maka disitulah kita telah terjatuh dalam dosa dan maksiat. Sehingga kita menganggap remeh, subhanallah. Kita hidup di masa banyak sekali iklan perempuan-perempuan, Pak. Sehingga kita melihat yang tidak menutup aurat pun kita tidak beristighfar. Ya, kata Dr. Firanda Andirja, beliau mengatakan saking banyaknya dosa kita tidak beristighfar ketika kita melakukan perbuatan dosa. Subhanallah. Bahkan kita tidak merasa itu perbuatan dosa. Iklan-iklan di TV, di YouTube, di mana lagi, Facebook, Instagram, semua itu iklan yang muncul ada perempuan enggak? Pakai hijab enggak? Bahkan iklan ban motor, iklannya laki perempuan, subhanallah, ya. Bayangkan ban motor, apalagi yang lainnya. Maka kata Syekh As-Sa'di, ya, punya tafsir namanya tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu tahura minal khubuthi alladhi yatadannas bihi ahlul fawahish. Barang siapa yang mampu menahan kemaluannya dan menahan pandangannya, maka dia pun akan suci dari segala kekotoran penyakit orang-orang yang bermuat melakukan perbuatan keji. Wa zakkat a'maluhu, dan amalannya menjadi suci bisa babi tarkil muharram, dengan sebab dia meninggalkan keharaman tersebut. Ya, jadi kata beliau, tinggalkan semua pintu-pintu kejelekan itu, maka hati kita akan menjadi bersih. Ya, kemudian Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa aksarul ma'asi, kata Imam Ibnul Qayyim nih, dan aksarul ma'asi, maksiat itu paling banyak terjadi, innama tawalladaha, itu disebabkan, ya, paling banyak maksiat itu terjadi min fudulil kalami wan nazar, karena banyaknya bicara dan banyaknya memandang. Ya, banyaknya berbicara. Sudah tidak ada bahan lagi, akhirnya kita ngomongin orang. Sudah tidak ada lagi bahan bercanda, akhirnya kita berdusta. Ya, jadi sebaiknya kalau kita sudah tidak ada bahan untuk ngomong lagi, maka kita diam. Kalau kita tidak mampu diam, pergi kita dari majelis tersebut. Tapi kebanyakan kita tidak mampu untuk pergi. Akhirnya kita berkata lebih dari kebutuhan. Maka terjatuhlah kita dalam perbuatan dosa yang menyebabkan hati kita diberikan titik hitam. Yang ingin kita lakukan mensucikan hati, malah kena kita noda kotoran hitam tersebut. Demikian juga banyak memandang. Enggak ada kepentingan kita ke pasar, akhirnya banyak yang dilihat. Mending lihat pakaian, lihat baju, ini lihat orangnya. Akhirnya terjatuhlah kita dalam perbuatan dosa dan maksiat. Andai kita tidak lihat itu, kita lihat keliling, kita ke mall misalnya, lihat handphone, ya, lihat Pro Max, lihat apa lagi, Samsung Galaxy, kita lihat apa lagi, ya, Huawei, kita lihat apa lagi, banyak kita lihat. Akhirnya apa? Aja angan-angan kita bukan masalah ibadah, angan-angan kita untuk beli perkara tersebut. Lihat baju-baju merek, angan-angan kita terbawa mimpi, ya. Maka itu yang lebih dari kebutuhan kita, maka itu menyebabkan kita terjatuh dalam, ya, godaan setan tersebut. Nah, taib, itu yang keenam. Sekarang kita lanjut yang ketujuh, ya. Apa kunci agar kita mendapatkan hati yang suci? Kata beliau, hati yang suci itu salah satu kuncinya adalah mengingat kematian. Mengingat kematian. Jadi kunci yang ketujuh untuk mensucikan hati kita adalah mengingat kematian dan mengingat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dalilnya ada di dalam surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang ia telah usahakan untuk hari esok. Hari esok artinya akhirat. Maka berkata di sini, subhanallah, ada ungkapan yang luar biasa, Pak. Ana akan bacakan untuk kita semua. Yaitu ucapan yang dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi. Dan ucapan ini dinukilkan oleh seorang ulama besar, yaitu Sufyan bin Uyainah. Ini ulama besar, Sufyan bin Uyainah. Ini ulama besar, Pak. Siapa tidak kenal kita? Nah, ini tanda bahwasanya kita tidak banyak mengenal ulama. Ini Sufyan bin Uyainah adalah ulama besar, menukilkan ucapan dari seorang ulama yang besar juga, yaitu Ibrahim At-Taimi. Apa kata Ibrahim At-Taimi? Kata beliau, "Masaltu nafsi fil jannah." Aku ibaratkan, aku bayangkan jiwaku saat ini ada di dalam surga. Beliau mengatakan, aku bayangkan jiwaku ini sekarang ada di dalam surga. Akulu simaroha. Aku sedang memakan buah-buah di dalam surga. Wa ashrabu min anhariha. Dan aku sedang meminum air yang ada di surga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, buah di surga itu, Pak, kalau kita ingin, buahnya yang mendekat. Gigitan terakhir lebih lezat daripada gigitan pertama. Kalau kita makan durian, yang paling enak tuh gigitan pertama apa yang terakhir, Pak? Yang pertama. Kalau kita makan pempek, enakan yang pertama apa yang terakhir? Yang pertama. Kalau di surga enggak, gigitan terakhir jauh lebih nikmat daripada gigitan pertama. Kalau di dunia kita makan itu penuh dengan keluh kesah, Pak. Coba lihat orang makan, pasti berkeringat kan? Itu tanda dia capek, Pak. Wah, makan dia berkeringat, kerja enggak keringat dia. Capek ternyata. Habis makan ternyata enggak bisa dia istirahat. Habis makan ternyata tubuhnya bekerja. Metabolisme, ya kan, yang kita kenal di biologi. Keluarlah keringat, ya kan? Akhirnya lambungnya bekerja. Ada namanya gerakan peristaltik, ya. Gerakan usus yang menyerap-nyerap sari makanan itu, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ada ekskresi, ada hasil pembuangan. Berupa air dikeluarkan dari saluran ureter, ya, urin lah namanya. Ada yang berbentuk padat. Keluarlah dari namanya anus yang disebut dengan feses itu, tinja itu. Ternyata di dunia makanan seenak apapun membuat kita capek, Pak. Kadang-kadang habis kita makan tidak keluar, itu jadi masalah sendiri, ya kan? Bahkan kita harus operasi gara-gara tidak keluar itu, Pak. Subhanallah. Di surga kita makan sebanyak apapun tidak pernah keluar, betul-betul diserap oleh tubuh dengan sempurna, tidak ada pembuangan. Di surga mohon maaf tidak ada buang air, tidak ada itu buang air. Mau kemana? Mau BAB? Tidak ada itu di surga. Ya, para wanita di dunia, kalau wanita tidak haid itu kekurangan, wanita menopause kekurangan. Tapi di surga tidak ada wanita haid, tidak ada wanita hamil, tidak ada wanita nifas. Itu surga. Maka kata Ibrahim At-Taimi, aku bayangkan diriku sedang di surga. Aku sedang makan buah-buahan surga, yang apabila aku makan gigitan terakhir jauh lebih nikmat daripada gigitan pertama. Yang mana apabila aku makan ini betul-betul menjadi nutrisi bagi tubuhku, tidak ada yang dikeluarkan. Aku juga sedang membayangkan aku sedang minum air surga. Yang kata Allah, air surga itu ada 4. Sungai di surga itu ada 4, bukan airnya. Sungai di surga itu ada 4. Yang pertama, sungai dari susu murni yang tidak pernah basi. Yang kedua, sungai dari khamr yang tidak memabukkan. Yang ketiga, sungai dari madu murni.
Ya, bukan madu asli, madu murni. Ya, kalau madu asli bikin heboh di rumah ya. Ini madu murni. Yang keempat dari air jernih yang sekali teguk mendapatkan kesegarannya. Ya, sebagai iklan ada manis-manisnya katanya itu ya. Jadi ada 4 sungai di surga itu. Bayangkan. Kata Ibrahim At-Taimi, aku sedang membayangkan minum air surga. Belum lagi ada mata air namanya salsabila. Belum lagi ada minuman namanya zamjabil, minuman dari jahe. Subhanallah. Kemudian dia mengatakan, wa'aniku abqaroha, dan aku sedang bersenang-senang dengan para gadis-gadis di surga. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, urban atroba, semua umurnya sebaya. Iya, umurnya sebaya semuanya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Naba yang antum semua baca, firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa kawaiba atroba, bagaikan gugusan bintang, Pak. Tegap berdiri, subhanallah. Ya silakan baca tafsirnya kalau tidak mau belum tahu maknanya, silakan baca tafsirnya. Wa kawaiba atroba, gadis-gadis yang luar biasa, menarik perhatian. Kata Ibrahim At-Taimi, aku membayangkan aku sedang bersama gadis-gadis itu. Summa masaltu nafsi finnar, setelah itu aku bayangkan diriku sedang ada di dalam api neraka. Aku lumin zakumiha, aku sedang memakan buah zakumnya. Yang mana buah zakum ini adalah makanan bagi orang yang pendosa, makanan yang penuh dengan duri. Bahkan duri-durinya ini bagaikan tanduk setan, yang apabila aku memakan buah ini menyebabkan semua isi perutku pecah. Aku bayangkan, kata Ibrahim At-Taimi, buah zakum. Mungkin kita pikirkan, sudah tahu buahnya berduri, menyebabkan apabila dimakan perut kita pecah, yang ngapain dimakan? Itu menurut kita, karena kita belum pernah merasakan kelaparan yang sangat lapar. Bayangkan kalau kita sudah lapar, yang sangat lapar, tidak ada makanan kecuali itu. Apa yang dilakukan? Pasti dimakan, Pak. Kita tidak pernah terbayang bagaimana kita makan buah yang dapat membinasakan kita, karena kita belum pernah merasakan kelaparan, Pak. Ibu-ibu sekalian, kenapa kita menganggap tidak mungkin lah, udah tahu buahnya itu akan menyiksa masa dimakan? Karena kita belum pernah merasakan kelaparan. Kalau kita sudah merasakan kelaparan, apapun dimakan. Tidakkah kita lihat video di Suriah, anak-anak makan tanah, makan rumput, makan apa yang bisa dimakan? Itu karena mereka telah merasakan kelaparan yang sangat lapar. Baca kisah sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana ketika Nabi SAW diboikot oleh penduduk Mekah. Beliau diboikot di lembah yang namanya lembah Abu Talib. 3 tahun beliau diboikot di sana, tidak bisa makan apa-apa, tidak boleh ada yang jual kepada Nabi dan para sahabat, dan Nabi pun tidak boleh menjual kepada mereka. Akhirnya diboikot. Apa kata para sahabat? Sampai karena kami menahan lapar, kami meraba-raba tanah di sekitar kami, dan kami masukkan mulut kami tanpa kami tahu apa yang kami masukkan ke mulut kami tersebut. Itu di dunia. Begitu juga nanti di akhirat, lebih mengerikan lagi. Sudah tahu itu membinasakan, tetap dimakan karena kita lapar. Kata Ibrahim At-Taimi, aku bayangkan aku sedang memakan buah zakum. Wa asyrabu min sadidiha, dan aku sedang memakan dan aku sedang meminum minuman yang bercampur dengan nanah dan darah yang panas mendidih. Aku bayangkan itu nih. Wa u'aliju silahiha wa aghlaqiha, dan aku sedang bersama rantai-rantai yang telah mengikat leher, tangan dan kakiku. Fakultu li nafsi, maka setelah aku bayangkan, aku katakan kepada jiwaku, ai nafsi, wahai jiwa, ayu syai'in turidin, mana di antara dua ini yang kamu mau? Mana yang di antara dua ini kamu mau? Kamu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Tadi engkau telah aku bayangkan 2 posisi ini. Mana yang kamu mau pilih? Faqalat, maka jiwaku pun mengatakan, uridu an arudda ila dunya fa'amala salihah. Maka jiwaku mengatakan, aku ingin kembali lagi ke dunia dan aku akan beramal soleh sehingga aku akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka Ibrahim Taimi mengatakan, fa anti fil umniyah fa'mali, maka selama engkau masih bisa berangan-angan, amalkanlah amalan baik tersebut. Kita ini masih bisa berangan-angan, Pak, masih bisa mikir surga, masih bisa mikir neraka, berarti kita masih punya kesempatan. Maka hendaklah kita beramal, dan kunci agar kita dapat mensucikan hati kita
ingat akhirat, ingat kematian. Bahwasanya ketika kita mati cuma ada dua pilihan, masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada pilihan ketiga, Pak. Tidak ada aku mau di mana, aku mau di depan surga aja. Tidak, masuk surga atau di luar surga, yaitu masuk neraka. Tidak ada pilihan ketiga, ya. Tidak ada pilihan ketiga. Maka dikatakan, ya nafsu, wahai jiwa, in ana mitu faman zalladzi yusalli anni ba'dal maut. Maka bayangkan wahai jiwa, kalau seandainya aku mati sekarang, siapa yang akan menyolati jiwa ini? Wa man yasumu anni, barang siapa juga yang akan berpuasa atas jiwa ini? Wa man yatubu anni, barang siapa juga yang dapat bertaubat atas jiwa ini? Min zunubi wa tafriti, yang dapat memohonkan taubat dari kesalahan dan dosa-dosaku. Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa sholat atas kita. Tidak ada orang yang dapat puasa atas kita. Tidak ada orang yang dapat bertaubat atas kita. Yang dapat bertaubat siapa? Kita sendiri. Maka lakukanlah sebelum itu sudah tidak dapat lagi kita lakukan. Karena itulah kunci agar kita dapat mensucikan hati kita. Yang kedelapan, dari kaidah yang ke-8 atau kunci yang ke-8 adalah memilih teman-teman yang baik. Memilih teman-teman yang baik. Dan ini kunci, Pak. Dan kita telah ketahui kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang akan bersama agama teman dekatnya. Seseorang akan bersama agama teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seseorang memilih siapa yang akan dijadikan teman dekat. Ya. Kalau kita ingin hati kita suci, hati kita bersih, maka bertemanlah dengan orang yang ingin hatinya bersih dan hatinya suci. Di mana? Ya di sini, Pak, di majelis ilmu. Kita ingin mendapatkan teman-teman yang ingin mensucikan hati. Dari mana kita tahu? Datang ke majelis ilmu. Di sinilah. Makanya kalau kita mau mencari teman, di sini. Apalagi kalau mau mencari teman hidup, di sini nyarinya, Pak. Jangan kemana-mana. Mau cari teman hidup di mall, waduh susah nyarinya. Cari teman hidup di sini. Apalagi kita mau cari teman hidup di wahana, ya, di wahana tempat permainan. Susah kita, karena tidak tahu mana yang ingin mendapatkan sucian hati. Kalau di sini, apalagi judul kajiannya mensucikan hati bekal menghadapkan bulan suci, berarti semuanya ingin mensucikan hati. Di sini cari, Pak. Mencari teman sehari-hari, apalagi mencari teman hidup kita, ya di sini, di pengajian ini, ya. Maka hendaklah kita memilih teman-teman yang baik, apalagi teman hidup, ya. Jangan terpanah para ikhwan dengan kecantikan, karena kecantikan akan hilang. Wahai akhwat, jangan terpanah dengan harta, karena harta bisa saja lenyap. Tapi fokuslah dengan agama. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba fazfar bizatid din taribat yadak. Wanita itu dinikahi atas 4. Pilihlah agama, engkau akan beruntung. Begitu juga akhwat, pilih agama. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada laki-laki yang punya akhlak baik, punya agama bagus, nikahi. Walaupun dia tidak punya harta banyak, nikahi. Karena itulah kebaikan. Karena dia ingin mensucikan hati, kita ingin mensucikan hati, maka semboyan kita nanti ketika kita menikah, ya, sehidup sesurga, ya, bukan sehidup semati, sehidup sesurga. Kita ingin bersama-sama di dunia dan bersama-sama lagi di akhirat, ya, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek bagaikan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi, kalau kita tidak dapat membeli, atau kalau kita tidak dikasih hadiah, kita bisa beli. Kalau kita tidak bisa beli, minimal kita bisa mencium bau wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang jelek, dan itu seperti orang yang pandai besi, kalau kita tidak terbakar bajunya, ya, minimal kita mencium bau besi yang tidak enak, ya. Maka begitulah, jangan sampai kita salah memilih teman, dan jangan tidak enak. Dan itu memang sudah konsekuensi. Ketika kita hijrah juga teman kita. Jangan tidak enak. Dulu anak punya murid lah. Beliau mengeluhkan, Ustadz, ketika ana sekarang hijrah, dia bilang, teman-teman ana tidak mau lagi mendekati ana. Bahkan menggelari ana sebagai teroris, katanya.
Sekarang sudah punya janggut, celananya cingkrang ya. Pakai peci terus, sholat terus, jidatnya sudah hitam katanya. Tidak mau lagi temenan. Gimana Ustadz, Anda merasa sendiri? Ana bilang antum harus move on. Jangan antum bilang teman antum yang dulu. Sekarang teman antum itu ana. Dan teman-teman antum yang lain yang hadir pengajian, itulah teman antum. Sekaranglah antum kenalan. Sekaranglah antum pergi bareng mereka, cerita dengan mereka. Jangan anggap itulah teman antum yang dulu. Karena memang sudah beda, niatnya sudah beda. Satu niatnya ingin foya-foya, satu niatnya ingin ibadah. Mereka punya slogan, muda poya-poya, mati kata siapa? Iya kan? Kata siapa? Muda foya-foya? Ya kata siapa ya? Yang ada muda beribadah, mati istiqomah, kan begitu. Muda beribadah ya, waktu muda dia beribadah, mati insya Allah istiqomah. Nah, itu kunci ke-8, yaitu memilih teman yang baik. Kunci yang ke-9, hati-hati dengan penyakit ujub. Hati-hati dengan penyakit ujub. Ketika kita telah berproses 8 proses tadi ya, bertauhid, berdoa, tilawah Al-Quran, mengambil teladan, mensucikan hati kita, membersihkan hati kita terlebih dahulu, kemudian menutup semua celah-celah pintu keburukan ya, maka hati-hati dengan ujub. Apa itu ujub? Bangga diri. Dia mengatakan ana, aku. Siapa lagi kalau bukan aku? Masjid ini tidak bisa kebangun kecuali aku. Jamaah ini nggak ada datang kecuali aku. Ya, AC ini nggak bisa dipasang kecuali aku. Ya, memang antum siapa? Tukang AC, gitu kan? Jadi ini penyakit ujub. Nggak boleh. Ketika kita ada ujub dalam hati kita, maka semua yang telah kita lakukan tadi hancur sudah. Apa yang telah kita lakukan tadi telah hancur. Karena kita telah menganggap diri kita suci, maka kita pun berhenti dari proses pensucian diri. Maka ketika kita berhenti dari proses pensucian diri, maka noda-noda itu pun datang kembali. Bukankah pakaian kalau sudah banyak dipakai tidak dicuci, apa yang terjadi? Bernoda kembali. Betul enggak? Begitu juga hati. Ketika hati kita telah merasakan hati kita sudah suci, kemudian kita tidak mensucikan lagi, maka noda-noda itu pun datang kembali. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan sekali-kali engkau mensucikan diri kalian sendiri, yaitu mengatakan diriku sudah cuci. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya, jadi jangan pernah kita merasa saya sudah suci hatinya, saya sudah paling bertakwa, saya adalah penghuni surga. Subhanallah. Dahulu para sahabat yang telah dijamin surga, mereka tidak pernah bangga dengan dirinya sendiri. Tidak pernah tuh kita dapatkan riwayat Abu Bakar mengatakan, diam kalian, penghuni surga mau bicara. Tidak pernah tuh Abu Bakar ngomong. Pernah nggak Abu Bakar ceramah itu? Wahai semua kaum muslimin, aku nih khalifah. Dan ingat ya, aku nih penghuni surga. Kakiku masih di bumi, namaku telah ada di surga. Nggak pernah tuh Abu Bakar ngomong begitu. Umar pernah nggak ngomong begitu? Kata Umar, ingat, aku nih Amirul Mukminin plus penghuni surga ya. Plus aku ini pendamping Nabi nanti di surga. Dengar kata-kataku. Nggak pernah Umar bilang begitu. Bahkan tiap malam Umar memukul kakinya. Apa yang telah engkau lakukan wahai Umar? Lah kita dapat nggak kita kabar dari Nabi SAW? Wahai Ahmad, engkau bersamaku di surga. Nggak pernah, Pak. Atau kita sebut wahai fulan, engkau telah masuk surga. Nggak pernah. Lantas kenapa kita sombongkan diri kita? Ulama terdahulu yang sholatnya 1000 rakaat per hari, Pak, mengatakan kalau seandainya satu sujud saja aku tahu diterima oleh Allah, aku minta wafat. Itu yang sholatnya 1000 rakaat, Pak, sehari. Beliau mengatakan kalau seandainya aku tahu satu sujud diterima oleh Allah, aku minta wafat sekarang. Tapi karena dia tidak tahu sujud yang mana yang diterima, makanya beliau sholat terus. Artinya dia tidak merasa dirinya itu telah suci. Maka apabila ada orang yang mengatakan dirinya telah suci, maka dia telah lepas dari pensucian diri. Maka jangan pernah kita tertipu dengan ujub. Lantas bagaimana kita tahu
apakah kita ini telah ujub atau tidak. Kata istri Nabi SAW, yaitu Aisyah Ummul Mukminin, beliau mengatakan, kapan seseorang disebut dengan ujub? Kata beliau, orang disebut ujub apabila dia menganggap dirinya telah baik. Kalau dia menganggap dirinya telah baik, maka dia telah ujub. Maka hendaklah kita selalu menganggap diri kita kurang, sehingga kita selalu mencari kebaikan, haus akan kebaikan. Ada konsep Pak yang harus kita tetapkan dalam diri kita. Kebaikan yang kita lakukan, lupakan seakan-akan kita belum melakukan kebaikan apapun. Kebaikan yang telah kita lakukan, lupakan seakan-akan kita belum pernah melakukan kebaikan satupun, sehingga kita haus akan kebaikan. Adapun dosa, ingat terus dosa tersebut. Ingat terus, jangan pernah dilupakan, sehingga kita tidak mau lagi terulang dalam dosa dan maksiat. Itu konsepnya. Makanya para sahabat dahulu dan para tabi'in, para salaf terdahulu ditanya, contohnya Imam Junaid, ya, Imamul Haramain, ya, Imamul Haramain, Imamul Haramain. Beliau mengatakan, beliau ini adalah seorang khatib, ya, Imamul Haramain, imam dua kota suci, imam Mekah dan Madinah, imam Masjidil Haram, imam Masjidil Nabawi. Beliau ini dikatakan orang yang kalau khutbah fasih luar biasa, tidak pernah keseleo. Ya, Ana dari tadi ngomong berapa kali keseleo. Ini Imam Haramain tidak pernah keseleo Pak. Ngomong lancar, wah, bawakan dalil, bawakan ini lancar. Ya, inilah singa padang pasir. Jarang sekali mungkin mengucapkan iya. Ana berapa kali bilang iya. Ini Imamul Haramain tidak pernah ada jedah begitu. Tiba-tiba sewaktu khutbah, beliau ada keseleo lidah. Habis dia sholat, dia merenung. Dia pikir-pikir, apa ya yang menyebabkan aku keseleo? Ternyata dia sedang mengingat-ingat dosanya. Ternyata dia tidak menemukan dosa itu. Apa ya, tidak menemukan. Sampai akhirnya dia tanya dengan ibunya, Ibu, kira-kira apa ya dosa yang pernah dilakukan? Apa ada makanan haramkah atau apakah yang pernah menimpa diriku sehingga tadi aku keseleo dalam khutbah? Maka ibunya mengatakan, mungkin dulu waktu kamu kecil, waktu kamu masih disusu, tetangga kita punya budak. Budak, dan budaknya itu menyusui, punya air susunya, dan engkau disusui oleh budak itu tanpa izin dari majikannya. Mungkin karena itu engkau tadi keseleo. Subhanallah. Sedetail itu Pak para ulama mengingat dosa. Mengingat dosa sedetail itu Pak. Subhanallah. Lihat para sahabat bagaimana mereka bersedekah, melakukan kebaikan. Abdurrahman bin Auf sekali zakat 1.000 dinar, tahun depan 10.000 dinar, tahun depannya 100.000 dinar. Lupa dia Pak dengan sedekahnya. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, lupa dia telah menginfakkan hartanya. Makanya ketika ayat ini turun, ada ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang memberikan zakat, memberikan sedekah tersebut, ya, wa qulubuhum wajilatun, sedangkan hati mereka bergetar ketakutan. Maka kata Aisyah Ummul Mukminin, siapakah mereka? Kata Nabi SAW, siapakah mereka wahai Aisyah? Kata Aisyah, mungkin mereka itu adalah orang yang minum khamar, mungkin mereka itu adalah orang yang mencuri. Kata Nabi SAW, la ya banta Siddiq, bukan wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Mereka itu adalah orang-orang yang rajin puasa, mereka itu adalah orang yang rajin sholat, mereka itulah orang yang rajin sedekah, namun mereka tetap takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita merasa diri kita belum baik sehingga kita terus melakukan kebaikan, itu tanda pensucian hati. Tapi kalau kita menganggap hati kita, wah, sepertinya semua amal kebaikan telah aku lakukan, coba sebut apa yang belum aku lakukan, maka disitulah kita telah kena penyakit ujub. Sebanyak apapun kebaikan yang telah kita lakukan, itu masih sedikit dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat terus, kita yang butuh dengan amal kebaikan, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh. Itu kaidah ke-9. Dan kaidah yang terakhir,
dari pensucian diri kita adalah mengenal jiwa kita. Mengenal jiwa kita. Kita harus kenal dengan jiwa kita. Bagaimana mungkin orang dapat mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya kalau dia tidak kenal dengan jiwanya sendiri? Ya, kalau dia tidak mengenal jiwanya sendiri. Jiwa manusia itu ada 3 macam. Jiwa manusia itu ada tiga macam. Yang pertama, dan ini jiwa yang paling tinggi, yaitu an-nafsu al-mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini yang paling tinggi. Apa jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang akan iman, zikir, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang apabila dia tidak berzikir, hatinya gelisah. Jiwa yang apabila dia tidak taat kepada Allah, hatinya meronta. Namun ketika dia berzikir, dia sholat, dia datang di majelis ilmu, dia melakukan ketaatan, dia bersedekah, hadir ketenangan dalam hatinya. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, man as'adun nas, siapakah manusia yang paling bahagia? Kata Nabi SAW, man as'adan nas, orang yang paling bahagia adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain. Man as'adun nas, siapa orang paling bahagia? Man as'adan nas, orang yang dapat membahagiakan orang lain. Itu adalah hati yang, jiwa yang tenang. Jiwa yang kedua di bawahnya, levelnya di bawahnya, yaitu an-nafsu al-lawwamah. Nafsu lawwamah, jiwa yang mencela jiwa itu sendiri. Dan ini terdapat di dalam surat Al-Qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, yaitu jiwa yang selalu mencela dirinya sendiri. Nafsu lawamah. Mencela apa? Ketika dia beribadah, ibadahnya kurang, dia celah. Kenapa kamu tadi tidak benar-benar dalam beribadah? Ketika dia sedekah, dalam dompetnya ada 100.000, ada 50.000, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Kira-kira yang dikasih yang mana? 1.000 itu yang dia celah. Kenapa engkau tidak pilih yang warna merah? Kenapa yang kau pilih orang yang bawa senjata? Itu yang merah tuh. Jangannya bawa senjata, merah. Itu jiwa yang ketika kajian dia celah dirinya. Engkau tadi datang kajian nyatet atau enggak? Enggak. Kenapa engkau enggak nyatet? Ilmu mana yang kau bawa pulang? Kajian 1,5 jam, apa engkau bisa membawa semuanya? Dia celah dirinya. Dia celah dirinya. Maka ini adalah jiwa yang membawa kebaikan. Yang apabila dia celah terus dirinya, maka dia akan naik menuju nafsu al-mutmainnah. Dan yang terakhir, ini nafsu yang paling jelek, yaitu an-nafsu al-ammaratum bisu. Dan inilah sifat dasar jiwa manusia. Inilah sifat dasar manusia. Nafsu ammarah bisu, jiwa yang menyeru kepada keburukan. Jiwa yang selalu menyeru kepada keburukan. Inilah hawa nafsu. Inilah yang ada pada diri manusia. Ketika ada ikhwan lewat, ngelihat ada akhwat, pandangan pertama tidak kelihatan, tapi kayaknya cantik. Apa yang kata nafsu? Coba lihat lagi, pastikan benar cantik atau enggak. Dia lihat, maka dia telah kalah dengan jiwanya sendiri. Tapi kalau dia nafsu lawamah, dia lawan. Hei, mau lihat apa kau mata? Cukup tadi pandangan pertama, pandangan kedua cukup kepada walinya, gitu. Apalagi nafsul mutmainnah. Emang tadi apa? Wah, itu luar biasa itu. Itu nafsul mutmainnah, fokusnya hanya ibadah kepada Allah, tidak fokus ya. Tadi yang lewat apa ya? Kayaknya cuma burung gagak, nah gitu. Itu nafsu mutmainnah. Begitu juga kalau dia lihat uang di atas meja, ya 100.000 selembar, tidak ada orang kecuali dia, dan itu bukan uang dia. Kata jiwa, ambil, tidak ada CCTV. Ambil, nggak ada CCTV. Rezeki itu kan cuma kamu yang lihat, bukan orang lain. Ambil rezeki kamu. Maka jiwa lawamah mengatakan jangan.
Itu kan bukan punya kamu. Allah telah cukupkan. Dompetmu juga ada kok warna merah. Kenapa engkau ambil? Kalau nafsul mutmainnah, subhanallah, uang siapa? Ditaruh di bawah. Gitu. Biar orang lain enggak lihat, ya. Maka nafsu yang buruk ini harus kita lawan. Dan nafsu yang buruk ini selalu muncul, ikhwat sekalian, ibu-ibu sekalian, selalu muncul. Ya, dan harus dilawan. Kata Nabi Yusuf yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Yusuf. Kata Nabi Yusuf, "Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu selalu menyeru kepada keburukan kecuali nafsu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Maka marilah kita kenali nafsu kita dan kita harus lawan. Kalau kita dapati bisikan dalam diri kita menyeru kepada keburukan, celak dia sampai jiwa kita tenang. Kalau kita dapat bergejolak lagi, dapat uang panas, ya. Apa uang panas? Ya, uang haram, dapat uang haram, ya, uang panas, maka kita lawan. Ya, kalau kita diseru untuk menggibai seseorang, itu nafsu paling asik, ya. Ana kasih rahasia. Hal yang paling asik didiskusikan oleh para bawahan, gibahin atasan. Itu paling asik. Tidak percaya? Buktikan. Janganlah, ya. Yang paling asik dilakukan oleh bawahan, gibahin atasan. Sebaik apapun atasan, yang dilihat adalah keburukan. Begitu juga para istri. Yang paling enak dikomentari itu siapa? Suami. Sebaik apapun suami, pasti ada yang dilihat keburukannya. Maka harus kita lawan. Jangan sampai kita ikuti. Jangan sampai kita ikuti. Kita katakan suami kita memang penuh dengan keburukan, bagaikan bintang-bintang di langit saking banyaknya. Jadi suami saya punya kesalahan sebanyak bintang di langit, tapi kebaikannya bagaikan bulan purnama. Nah, gitu, ya. Kalau seorang istri bilang itu sama suaminya, ana yakin besok dapat hadiah 2 suku kalung emas, ya, insyaallah. Begitu juga para ikhwan mengatakan, istriku memang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kealpaan, namun kasih sayangnya kepada anak-anakku mengalahkan semuanya, ya. Jadi begitu. Jadi harus dilawan hawa nafsu ini. Kita katakan ini bisikan setan, Bapak Ibu sekalian. Rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Andai kita menikahi seorang wanita yang paling cantik di muka bumi, ketika kita katakan aku terima nikah dan kawinnya, detik itu juga dia tidak menjadi wanita terbaik. Detik itu juga dia tidak jadi wanita paling cantik. Ternyata ada wanita lebih cantik daripada dia. Kenapa? Karena dia telah halal, yang itu belum halal. Begitu yang itu jadi halal pun dia akan menjadi yang tidak cantik lagi. Kenapa? Karena setan langsung mengiming-imingi, ternyata itu lebih cantik. Lihat, itu ada kelebihannya, istrimu tidak ada. Maka fokuslah kepada kelebihan istri, jangan fokus pada kekurangannya. Istri itu bagaikan gelas, setengah isi, setengah kosong. Tinggal kita mau menimbang saja. Kita mau fokus pada kesalahan istri, yaitu kosongnya, atau fokus pada kebaikannya, yaitu isinya. Begitu juga istri. Lihat suami itu bagaikan gelas, setengah gelas. Ada yang isi, ada yang kosong. Kalau kita ingin menilai keburukannya, berarti kita sedang fokus dengan kekosongan. Tapi kalau kita melihat isi, ternyata suami saya punya banyak isinya, ya, maka harus dilawan hawa nafsu tersebut. Inilah 10 kaidah yang dapat kita ambil dari kitab 10 kaidah dalam mensucikan jiwa. Mari kita ulangi pertama. Yang pertama adalah bertauhid, yang kedua berdoa, yang ketiga baca Al-Quran, yang keempat mengambil teladan yaitu Nabi SAW, yang kelima yang membersihkan hati dari dosa dan maksiat, yang keenam menutup jendela-jendela keburukan atau hal yang dapat menghilangkan dari kebaikan, yang ketujuh mengingat kematian dan hari akhirat, yang kedelapan memilih teman yang baik, yang kesembilan hati-hati dengan ujub, yang terakhir kenali jiwa kita masing-masing. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan ini kita siap menyambut bulan Ramadan dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah 2 bekal lain. Untuk menyambut Ramadan tidak cukup dengan hati yang bersih, karena hati yang bersih harus kita buktikan dengan apa? Dengan ilmu. Karena hati yang bersih haus akan
ilmu, dan ilmu butuh amal. Maka hendaklah setelah kajian ini kita cari bagaimana tata cara puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cari bagaimana Nabi menghidupkan Ramadannya, dan setelah itu mari kita amalkan setelah kita mendapatkan ilmunya. Mari cari tahu bagaimana cara menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan 2 kali 3 kali. Bagaimana tips agar kita membaca Al-Quran plus maknanya. Cari tahu bagaimana waktu-waktu yang tepat untuk kita membaca dan membaca terjemahan Al-Quran. Cari tahu bagaimana tips agar kita kuat untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Cari tahu tips bagaimana kita kuat menahan diri dari dosa dan maksiat di Ramadan. Cari tahu. Setelah itu kita amalkan. Ini yang dapat Anda sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan, ilmu, amal, harta, keturunan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang hadir pada malam hari ini panjang umur, keistiqomahan sehingga dapat memasuki bulan Ramadan dengan semangat panen pahala, yang mana di akhir Ramadan kita akan mendapatkan gelar takwa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan 1-2 kami persilakan. Ada? Yang akhwat? Ini yang akhwat ada pertanyaan bukan ya? Afwan Ustadz, ngomongnya jangan cepat-cepat. Kita mau tulis enggak terkejar ya. Ya afwan ya. Karena ngejar selesai. Dan insyaallah ini kita telah tamatkan kitab 10 kaidah mensucikan jiwa. Alhamdulillah. Ana telah penuhi ya janji Ana untuk ngisi di bakti dan menamatkan kitab ini. Semoga di lain waktu kita dapat bisa menamatkan kitab-kitab yang lain dan kita dapat belajar bersama. Tidak ada kelezatan di dunia ini, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tidak ada kelezatan yang lebih lezat daripada duduk di majelis ilmu. Ya, antum cari kelezatan dimanapun tidak antum dapatkan. Antum cari ke gunung, kayaknya nikmat, ternyata tidak nikmat. Antum cari ke dasar laut, antum dapat di dasar laut, ternyata tidak nikmat. Kenikmatan hanya ada di majelis ilmu. Kenapa? Karena Allah janjikan dengan 4 keuntungan. Pertama, Allah berikan ketenangan. Kedua, Allah berikan kasih sayang. Ketiga, Allah turunkan malaikat yang menaungi kita. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala puji-puji kita di hadapan makhluk terbaik yang ada di sisinya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kebahagiaan sejati di majelis ilmu, terbebas kita paham ataupun tidak paham. Kalau kita paham berarti kita dapat poin bonus ya, poin bonus, dapat bonus tambahan. Kalau kita tidak paham, minimal kita dapat 4 tadi. Dapat ketenangan, dapat rahmat Allah, dapat naungan malaikat, dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tanda kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diingini kebaikan oleh Allah, maka dia jadikan paham kepada agama. Maka tidak ada jalan paham agama kecuali belajar. Dan belajar itu ya ini, kalau kita tidak mondok ya di majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka jangan bosan. Jangan bosan. Belajar terus. Imam Ahmad ditanya, wahai imam, sampai kapan menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, sampai mati. Ya, dan salah satu pesan yang selalu dipesankan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dahulu kami sering hadir di kajian beliau waktu di Bogor. Beliau selalu mengatakan, ta'allamu. Belajar terus. Wa ba'da an alimtum i'malu. Setelah kalian tahu, amalkan. Ya, itu wasiat beliau. Setiap kali kajian bilang itu, belajar. Habis belajar, amalkan. Itu terus yang beliau tegaskan. Yang beliau adalah ustadz kita, ulama senior kita, ya ustadz kita di Indonesia. Kita dengar nasihatnya untuk selalu belajar. Beliau pun tidak kurang dari sehari itu baca 4 jam. Ya, beliau mengatakan seorang dai, seorang penuntut ilmu itu minimal 4 jam sehari baca. Berapa, Pak? 4 jam sehari baca. Ya, maka hendaklah kita memberikan waktu untuk kita belajar. Dan alhamdulillah sekarang kesempatan membaca luas sekali. Kalau tidak bisa baca langsung fisik, kita beli e-book, kita baca di e-book. Ya, banyak kesempatan. Namun sekarang kita banyak tertipu. Ya, banyaknya baca
baca berita ya, Ukraina, Rusia gitu ya. Padahal Al-Quran belum kita baca terjemahannya dengan sempurna. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.